kerepotan ya, karena mungkin gangguan jaringan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu meskipun dengan trouble ya. Semoga hari ini pertemuan kita benar-benar membawa manfaat barokah di dini wa dunya dan akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Tadi sudah dilihat materinya, sudah dibaca. Ya, kalau di LKS itu ada di halaman 17 ya. Silahkan bagi yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Nanti saya berikan bonus poin. Sampaikan nama kemudian nomor absen. Apa saja yang berkaitan tentang adab berpakaian ya. Jadi langsung saja karena penjelasan di video itu sudah cukup mewakili. Silahkan apabila ada pertanyaan, angkat tangan, sebutkan nama. Yuk. Langsung, nggak usah lama-lama. Fatur, silahkan. 3 penanya boleh. Saya mau tanya, Pak. Absen 28, Pak. Riyanda absen 28. Ya. Sekarang itu kan zamannya milenial, toh, Pak. Ya. Perkembangan terus? Udah hilang, Bucai. Dikik, Pak, mungkin, Pak. Silakan Barul. Ini hari ini kok aneh sekali tuh, banyak yang dikeluarkan, kenapa? Nggih, Pak. Banyak yang iseng, Pak. ini, Pak. Bahaya. Yang ngeklik lo siapa? Gak ada ya. Silakan Iqbal. Ya, Pak. Pertanyaannya. Absen berapa? Oh ya, Barul dulu aja, Pak. Pak, saya juga belum, Pak. Tadi saya dikeluarkan, Pak. Nah, ya. Kan? Silakan. Ayo Fatur, pertanyaannya tadi zaman milenial. Zamannya milenial, Pak. Perkembangan fashion juga sudah sangat tinggi. Itu saya mau tanya, Pak. Itu kalau anak perempuan kan pakai hijab ya, Pak. Itu kok disilakan itu sebetulnya sesuai dengan kaidah Islam atau tidak ya, Pak? Disilakan. Seperti Krishna itu toh ya. Sampai ning pinggir. Maksudnya itu lah ngoten iku lho, Pak. Mas. Ya pokoknya disilakan gitu loh, Pak. Nah, ya disampirne toh, disampirkan. Ya, disampirkan. Disilakan opo bahasa? Disilakan. Ya, terima kasih. Terus Iqbal absen 18. Silakan pertanyaannya. Pak, kalau kan ada toh, Pak, pramuka itu loh. Nah, itu kan katanya di YouTube itu tidak boleh berpakaian seperti laki-laki, yang laki-laki nggak boleh berpakaian seperti perempuan. Itu terus bagaimana, Pak? Boleh apa tidak? Oh, Pak, apakah pakaian pramuka termasuk menyerupai lawan jenis? Ya. Bagi wanita, mana ya? Yang pakai mana toh? Pakai celana itu toh? Ya, yang pakai celana. Ya, terus satu lagi. Ahmad Barul, Pak, mau tanya. Angkat tangan, silakan angkat tangan terus. Barul, silakan Barul absen. Absen 1, Pak. Saya mau tanya, Pak. Hukumnya itu kan kalau misal di jalan itu, Pak, kan nggak sengaja melihat aurat gitu, tapi nggak sengaja, Pak. Itu hukumnya gimana, Pak?
diperjelas melihat aurat itu sing piye. Umpamanya kan saat di jalan gitu Pak, pas-pasan gitu loh. Nah itu hukumnya gimana Pak kalau ngelihat gitu Pak? Papasan terus bajunya tipis kelihatan Papasan. rawang. Nah, ngoten tuh, Pak. Ya, nah kita bahas dulu dari 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama dari Fatkur. Perkembangan fashion terus apa namanya banyak wanita itu yang menyilakkan kerudungnya disampir ning pundak ya. Jadi kalau sampean melihat penku melayu sampean. Entar saya beli pen. Ya, kalau sampean melihat di LKS di halaman 18 ya. Di halaman 18 di ayat atau di surat Al-Ahzab ayat 59 di situ kan cukup jelas, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, di video yang saya kirimkan itu juga sudah cukup jelas ya, mana-mana saja yang merupakan aurat bagi wanita ya. Jadi kalau wanita itu misalnya berjilbab kemudian mohon maaf ya ada yang terlihat itu juga termasuk dosa ya. Jadi ada di halaman 19 hadis riwayat Muslim ya. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, di sini pertanyaan Fatkur itu masuk kategori ini. Ya. Jadi wanita yang memakai jilbab tapi masih menampakkan bentuk tubuhnya itu masih dinamakan dia berpakaian tapi telanjang. Seperti tadi, kalau dia berjilbab tapi ternyata kainnya tipis, nerawang, itu sama saja ya. Terus apa hukumnya? Hukumnya ya jelas tidak boleh ya. Kalau jilbabmu panjang misalnya ditutupkan ternyata disilakno di sini masih kelihatan. Nah, misalnya ini jilbab ya, ini terus ditutupkan ternyata disilak nih ini maksudmu. Nah ini masih menutup dada, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau disilakkan ternyata di Tapi sini menyilakkannya tidak seperti itu, Pak. Tapi menyilakkan. Contohnya. Nopi gua. Disilakan di samping sing piye Mas. Pak, pokoknya yang bagian depannya itu jadi kayak kelihatan gitu loh, Pak. Nah, itu enggak boleh. Sekali lagi ya, yang dimaksud berjilbab itu adalah menutup seluruh bagian rambut ini terus kemudian sampai menutupkan dada. Iya Pak. Ya kalau nggak sengaja ketiup angin terus kelihatan gimana Pak? Kalau nggak sengaja tidak ada hukumnya, ya. Tapi kalau disengaja itu baru terkena hukumnya. Layar sampean itu bisa tampil? Bisa tampil? Bisa Pak. Nah, yang sampean maksudkan nah ini kan sudah kategorinya sudah menutup ya toh? Iya, nah kalau di seperti ini gambar ini bisa melihat kursor saya? Bisa Pak. Ini masih belum diperbolehkan, ini masih kategorinya belum secara menyeluruh. Nah, kalau seperti ini kaya melok ngadat pisan. Angel wis. Lah kita maksudmu ya dah. Lah, nggih, Pak. Nah, ini kan masih menampakkan apa namanya? Ya tadi dada ya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi dia harus memanjangkan jilbabnya
ke seluruh tubuh ya. Jadi maksudnya itu tidak boleh seperti ini. Kalau ya ini kan masih menampakkan bentuk tubuhnya. Bisa dilihat, ojo di angen-angen tok ya. Nah, yang benar itu seperti ini. Yang apa coklat. Ya. Jadi untuk pertanyaannya tadi, kalau dia memang sengaja fashion hati-hati wanita itu sekarang diarahkan biar dia itu gaul seperti ini ya. Tapi dia akhirnya apa, menampakkan bentuk tubuhnya, sebabnya dihias dan lain sebagainya, itu termasuk pakaian suhroh. Apa tuh pakaian suhroh? Pakaian untuk ketenaran, ben ngehit, ben wong-wong tertarik, biar mempunyai daya tarik untuk lawan jenis lah, itu tidak boleh, itu haram hukumnya ya. Bisa dipahami? Bisa, Terus Pak. pakaian pramuka, gimana pramuka bagi wanita kan seperti ini toh, ada 2 kategori. Kalau Yang pakai celana celana. itu kan yang ada di STM ya, di STM kan banyak yang memakai celana ya. Itu kalau dia masuk di dalam suatu instansi terus dia memakai celana lah, dengan catatan celana itu tidak boleh ketat atau tipis, tidak boleh ya. Jadi kalau pramuka jelajah ya jongge rok ini itu malah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk menjaga keselamatan ya. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kapan itu diperbolehkan, kapan tidak. Kalau niatnya hanya pamer dan lain sebagainya itu hukumnya haram. Tapi kalau niatnya memang sebuah kewajiban, maka itu harus dilaksanakan. Yes, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terus pertanyaan Bahrul, melihat aurat secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja, pandangan pertama itu adalah nikmat, pandangan kedua adalah dosa. Jadi kalau sampean melihat ya Allah, terus sampean delok terus ya Allah ya Allah ya Allah, nah itu nggak boleh. Kalau delok seret, Tapi kalau di dulu nah, sampean lihat terus delok seret toh namun astagfirullah. Ini kamu wajib terus didelok nah. Ya Allah, astagfirullah. Itu enggak boleh. Ya, itu akhirnya apa? Sama nafsunya itu akhirnya berpikiran negatif. Itu yang dilarang. Kalau tidak sengaja misalnya Pak motor hus terangin hus buka toh, terus sama astagfirullah. Wis coba terus terus seret. Nah, itu enggak boleh ya. Tapi kalau melihat tidak sengaja maka itu tidak dinilai sebuah dosa. Tapi yang kedua ini loh, yang kedua timbulnya hasrat untuk melihat lagi. Nah, itu yang dosa. Jadi yang pertama itu bisa dikategorikan nikmat, astagfirullah wis, ojo terus piye itu kalau yang kedua ada hasratnya, itulah yang tidak diperbolehkan ya. Ada lagi pertanyaan? Yang putri, Pak, mungkin, Pak. Iya. Kan yang mengalami itu, Pak. Yang putri. Iya, Pak, yang putri, Pak, coba, Pak. jenenge putri. Pak, saya dikik bolak-balik, Pak. Saya tidak memegang apa-apa, bener ya. Silakan, ada yang tanya? Yang putri? Hanya 3 pertanyaan tak? Yang lain? Kemarin itu sampai yo wakil Ciro lupat monem itu 15 pertanyaan, kelasmu hanya 3 cukup. Tentang ada Cuma berpakaian seperlimanya yang kemarin, Pak. ya. Lebih 4 Yang 3, putri, soalnya yang juga putri 3. masih ada yang penasaran. Halo. Mungkin Yes, malu, Pak. Pak. Kuno. Halo yang putri. Metu terus.
Silahkan yang lain. Kalau tidak ada bisa diakhiri nanti. Eman-eman wis mlebune angel, bisa mlebu gak gelem teko. Nah, Ya. terus bisa Ini poinnya sangat banyak ini mendukung. Kalau sampean tanya itu poinnya sangat banyak. Kalau pertanyaannya Memang agak sulit Pak hari ini Pak. Gimana? Tidak ada, bener pas. Silakan angkat tangan, kemudian bertanya. Angel lagi kelasmu. Nah nih kelasnya ada sesuatu yang aneh nih lihat. Pak ini udah 2 guru loh Pak yang bilang MIPA 3 itu angel Pak. angel. Ayo, terus mlebu angel. Tapi bisa mlebu gak iso. Gak mau bertanya, meneng kabeh. Hanya 3 tok. Poinnya akeh dhewe engko cah. Aku Pak. Ada lagi faktor Iqbal atau Bahrul pertanyaan yang lain? Saya Pak. Angkat tangan Mas Haji. Absen. 15. Silakan. Pak, jika waktu ada 17-an gitu ada ibu-ibu yang roknya buka, baiknya gimana Pak? Ditegur atau gimana? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya. Ada lagi yang lain? Enggak ada. Oh iya Pak, saya menyambung pertanyaannya Geding Pak. Apa ki sing angkat tangan? G Pak, G. Saya Pak menyambung Ya. pertanyaannya Geding. Itu kan anu toh Pak, kalau upacara kenegaraan 17-an itu Pak, kan ada paskibra putri toh Pak. Lah itu roknya pendek kok pakai pendek Pak. Terus? Roknya kan pendek-pendek tapi pakai hijab gimana Pak? Ya. Beleng. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Yang perempuan gak ada yang bertanya nih bener kita dikak netok tapi bocah ning ndi paran. Pas kita jawab pertanyaannya Aji ya. Itu bukan hanya 17-an tok. Kadang di sekolah itu kalau sampean cangkruk itu harus diperhatikan duduknya bagi perempuan itu bagaimana, ya bagi laki-laki itu bagaimana. Khusus untuk perempuan jangan pernah duduk itu, mohon maaf bahasa Jawanya mekokok, tahu ya? Bahasa Indonesia mekokok ya, Bu? Rangkang Pak. Rangkang Pak. Beda itu. Jengking. Ya. Gagah. Duduk lah gagah nek neng motor. Duduk di bawah terus Gagah Pak. ya misal saya nggak bisa mencontohkan karena saya ada di kursi. Duduk yang seperti itu tidak boleh ya. Itu kan maka perempuan itu duduknya harus menyilangkan kaki, kedua kakinya disilangkan ya. Jadi atau ditekuk di belakang kayak wong sholat itu. Kalau sampean duduknya seperti tadi yang saya sampaikan itu apa namanya resiko untuk terbuka terkena angin itu tinggi. Nah, kadang nggak sadar HP-nan karo HP-nan kalau ternyata mohon maaf roknya itu buka. Nah, ini yang melihat laki-laki ini bahaya. Gak dieling nih iki dosa, dieling nih kok diomong mata keranjang, ngincengan dan lain sebagainya. Ini kan serba salah toh. Terus kadang kalau kita mengingatkan itu dianya marah-marah. Awakmu ngene-ngene dah itu. Ini yang serba salah. Lah, alangkah baiknya seperti apa? Kalau kita kenal, ya kita bisa misalnya langsung to the point apa sedekah piye dan seperti itu langsung diingatkan secara langsung. Nah, kalau itu misalnya ibu-ibu atau kalau sampean berani langsung, jadi baru aja terus ya Allah terus ditamat nih terus dibayangkan itu enggak boleh langsung saja. Bu mohon maaf
Tadi Pak. Baru. Nah, itu enggak penak. Mohon Astagfirullah. maaf. Piye bahasane? Bahasamu piye? Agar beliaunya tidak tersinggung. Bu, mohon maaf. Apa namanya, auratnya terbuka. Ya. Itu kalau sampai berani mengingatkan itu lebih baik, ya. Maka itu sebagai jariahmu. Nek gak wani ya jombuk delok ngaliyo. Apa meneh atau sampean jahil misalnya mbok nguncali apa. Ojo pas nih wonge dedek kan wonge kaget terus akhirnya kan biasanya merubah posisi duduknya atau bagaimana ya. Tuh, terus pas kibra itu roknya kan pendek, tapi biasanya kan kaos kakinya kan panjang toh. Iya. Karena Iya, saya Pak. lihat pas kibra waktu dengan bendera, jadi saya tidak bisa membayangkan. Terus tadi pertanyaan dia kan pakai jilbab. Sekali lagi tadi ya, karena dia itu tugasnya adalah mengibar bendera dan dia harus memakai pakaian yang apa namanya sekiranya agak nyerimpet ya, maka itu kalau di dalam Islam insya Allah masih dimakfu karena itu adalah tugas negara ya, itu kewajibannya yang utama. Jadi insya Allah setelah itu kalau dia bertobat ya diampuni dosanya ya, tapi sudah ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Ya yang nyuruh tadi ya. Jadi nggak usah mikir untuk dosa nih piye, karena sudah ada yang nanggung. Misalnya seperti kalau sampean kan belum pernah ikut karnival toh, karnival di SMA 1 itu selalu menuai perdebatan bagaimana hukumnya karnival dalam Islam. Ya kalau dalam Islam sebenarnya haram karena pemborosan, terus kemudian dia make upnya itu lama, terus meninggalkan banyak sholat, itu lebih banyak mudorotnya. Terus kalau dalam sosial biasanya dihubungkan dengan so pas kemerdekaan untuk mengisi saja nggak mau, dihubungkan mencintai tanah air ya, seperti itu. Jadi itu perdebatan yang ada ya, nanti kita bisa bahasnya lebih lanjut. Silahkan ada pertanyaan yang lain sebelum kita akhiri, karena banyak yang tidak mau bertanya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Fatwa 2 kali. Iqbal lagi, silakan Ismu, Iqbal. Pak. Nah, itu kan yang di YouTube itu loh, Pak. Maksudnya gimana tuh, Pak? Yang laki-laki cuman pakai celana terus sholat itu loh, Pak. Yang mana toh? Gak nyambung. Gak pakai baju. Tan paling buat Terus pakai celananya di bawah lutut. Nah, itu terus sholat, Pak. Celananya di bawah lutut terus. Di YouTube itu loh, Pak, yang Pak Muhtar menjelaskan itu. Oh itu, jadi nih, itu laki-laki itu berbahaya kalau pakainya seperti itu ya. Aku lagi ini loadingnya rada suwi. Maksudnya komputer saya ini loh loadingnya rada suwi. Nyangkut. Nah, hati-hati kalau pada waktu sampean sholat khusus laki-laki. Laki-laki kan auratnya mana? Dari lutut sampai Pusar toh. Terus Pak, kalau dia lah ini misalnya ini terlihat ya? Ya, kelihatan. Putih. Kalau dia sholat, apakah sah sholatnya? Kalau di dalam 4 mazhab itu semuanya sah ya. Tidak membatalkan sholat. Misalnya enggak di kelambing ini terus sholat, itu tidak ada yang membatalkan sholatnya karena dia sudah memenuhi menutup aurat. Tapi sekali lagi, kalau sampean memiliki banyak pakaian yang bagus ya, terus pada waktu sholat sampean OT tapi boso waktu sampean arep misalnya janjian atau kondangan pakaiannya semua apik, itu apa sampean tidak malu kepada Allah ya. Luweh macak ganteng nek pas petuk menungso, tapi petuk Gusti Allah pakaiane los ya. Jadi kalau sampean tanya Pak, kalau sholat seperti ini boleh. Itu tidak ada yang membatalkan dalam 4 mazhab, itu tidak ada yang menghukumi batal.
Tapi sekali lagi kita mempelajari adab yang baik. Mosok menghadap Allah kita mempunyai banyak pakaian, kenapa kita tidak gunakan, malah kayak gini. Ya, kemudian itu cukup jelas ya. Dim, aku seruh gambare. Seret lagi loh. Ojo ndelok sing sanding ini. Laki-laki kan sholat. Nah, hati-hati pada waktu sholat. Pada waktu sholat ini sholat nyampo kok melok ini barang gambar ini. Lah, ini bisa dilihat ya. Punggung ini tidak termasuk aurat, tapi ini loh bagian sini. Bagian celengan, tahu celengan? Kalau ini terlihat, maka sholatmu batal. Sholatmu menjadi tidak sah. Loh, saya kan tidak tahu, Pak. Tapi kalau sampean memilih pakaian kan jelas memilih yang baik, yang benar toh. Terus sampean memakainya dengan sadar lah. Sampean juga tahu nanti kalau itu sholat. Kalau nggak dipakai sholat, pakai olahraga nggak popo kayak gini. Tapi kalau untuk sholat terus auratmu terlihat, maka sholatmu menjadi tidak sah. Ini ya. Itu kalau saya sholat nek wong ngono bae cara olehnya langsung dijengkrak nih. Itu batal, tidak sah ya. Bisa dipahami? Terus untuk laki-laki jangan menggunakan pakaian sing iki bergambar. Bahaya nek tulisannya delon. Wis salat jeman tapi delon gambare. Ya Allah. Ini mengganggu kekusukan orang lain. Pemene nek tulisane ini wis salat iso ndelok karo maca yo apa to tulisan dulu wis gak kusuk blas. Maka ini hukumnya tidak diperbolehkan karena sampean akan mengganggu konsentrasi jamaah yang ada di belakangmu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Hati-hati laki-laki pada waktu sampean sholat. Sama dengan wanita, pada waktu sampean memilih ruku atau mekena itu dilihat dulu. Apakah nanti pada waktu sampean sujud ya, kakimu ini terlihat enggak? Itu kayak menggambari kaki gitu. Ya, apakah kakimu pada waktu sholat nanti terlihat apa tidak? Kalau terlihat ya sholatmu menjadi tidak sah ya. Pak saya kan tidak tahu, maka kalau tidak tahu memang nggak ada hukumnya. Tapi sebelum sampean memilih mekena, maka pilihlah mekena yang benar-benar menutup seluruh anggota tubuhmu termasuk kaki ya. Telapak kaki itu aurat. Kalau itu terlihat waktu sholat ya sholatnya menjadi tidak sah. Nice. Bisa dipahami? Perempuan ada yang bertanya enggak? Wakeh hasilnya perempuan. Perempuan malah Bahrul. Silakan Bahrul. Pecah loro-loro gitu 2 kali, Bahrul 2 kali. Perempuan malah Bahrul. Perempuan. Silakan Hukumnya melihat sesama jenis itu gimana, Pak? Contohnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu gimana, ya, Pak? melihat aurat sesama jenis. Bahaya gitu Bahrul. Kan saya cuma tanya. Aduh. Perempuan ada yang tanya enggak sebelum kita bahas? Perempuan 43 jan kayak dipingit menanan kontek kok wedi. Ya suara saya itu aurat Pak, maka saya tidak boleh bertanya. Ya wis, pinter dari. Suara wanita itu kan juga termasuk aurat. Jadi bocah 43 subhanallah menjaga apa namanya auratnya dengan benar-benar sampai bertanya saja tidak. Ya wis awet dhewe khusnudun lagi. Lah kalau begitu Tapi, itu terus sudah ya, kita bahas pertanyaannya Bahrul. Apa hukumnya melihat aurat sesama jenis? Laki-laki melihat auratnya laki-laki, perempuan melihat auratnya perempuan, ya. Itu jelas-jelas haram, tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa tidak diperbolehkan? Apa kene sing telepon? Sik tak delok Bentar, halo. Apa Bu? Halo.
Pak, PKWU ulangan nih Pak. Ya, setelah ini kita akhiri ya. Jadi hukumnya melihat itu haram ya. Meskipun itu ya sampean laki-laki dan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Misalnya sampean terus mandi bareng laki-laki dan laki-laki misalnya di sekolah pas olahraga. Kalau sampean melihat aurat temanmu itu haram, dosa, gak oleh ya. Terus perempuan melihat auratnya perempuan yang dua itu loh ya, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi hukumnya haram, tidak boleh. Kalau sudah suami istri bagaimana? Boleh ya. Kalau sudah suami istri laki-laki dan wanita loh ya, bukan laki-laki dan laki-laki, wanita dan wanita tidak ya. Jadi kalau sudah menikah itu ada yang membolehkan, diperbolehkan. Tapi kalau sampean mau lihat sesama jenis tidak boleh, karena itu akan menimbulkan fitnah. Iqbal mau tanya apa, Iqbal? Bisa ditutup di Ya, teko. kalau seumpama Ya. kan katanya suara perempuan aurat tuh Pak. Ya, Pak, terus kita mau bertanya. Ya itu terus bagaimana Pak? Lah iya maksudnya berarti bukan terus wanita ngomong terus aurat ndak sing jerit-jerit terus yang nyanyi Oh. itu maksudnya ya. Jadi kalau sampean Iya, Pak. bertanya juga dosa, enggak masalah ya. Wes bisa dipahami. Yang maksud saya Iya, suara Pak. perempuan itu dosa pada waktu perempuan menyanyi terus perempuan itu jerit-jerit terus melengking-melengking kayak ya. Kan biasa Kalau nek kelas kan menyanyi tuh Pak. Nah, kalau Heeh. padusa itu bagaimana Pak? Nah, ya, sekali lagi aurat perempuan itu suara juga termasuk. Kalau nyanyi gimana Pak? Ya, nyanyi kuwi gak oleh asline ya. Kalau di dalam hukum syariat Islam ya. Lah kok sampean nek pengen roh Pak, lah kalau saya itu ikut padusa Pak, terus saya menyanyi terus bagaimana Pak untuk menggugurkan dosa saya? Nanti saya ajari piye itu carane menggugurkan dosa. Siap Pak. Ya, sudah. Ya. Kalau sudah karena hari ini tidak ada perempuan yang bertanya, ini cukup membuat saya shock, kaget ya. Luar biasa kelasmu, sangat-sangat syar'i. Menjaga auratnya sungguh luar biasa. Ya. Jadi itu nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti kalau sampean butuh referensi Pak, kemarin apa saja yang ditanyakan di kelas lain nanti saya bisa lihat di YouTube saya atau nanti saya share linknya ya. Cukup banyak. Di Jadi subscribe ya kemarin Pak. 15 pertanyaan ya. Nek subscribe yuk gak popo ya. Bu subscribe atau enggak itu tidak jadi masalah. Tidak akan menambah apapun ya. Maksudnya saya juga tidak akan dapat uang atau dapat apa enggak apa-apa. Tapi kalau sama subscribe akan dapat tambah ilmu ya. Karena di video saya itu banyak yo mancing, yo dolan, yus. Pokoknya tambah pengalaman ya, los. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Yang sudah hadir maupun yang tidak hadir nanti tetap mengisi daftar hadir. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga mampu bermanfaat bagi kita semua dan nanti bisa kita tularkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita. Amin Allahumma amin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangan.